Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Nest Realm, daerah misterius di sekitar 10 sarang setan. Hutan pegunungan rimbun dengan kehidupan, jalannya terjal. Sulit untuk terbang melalui tempat ini, karena ada batasan ruang. Aura membusuk ditransmisikan dari sangat jauh, dengan bau buah-buahan liar yang membusuk, serta daun-daun tebal yang membusuk. Ini bahkan lebih disebabkan oleh mayat beberapa binatang. Hanya saja, setelah terus maju, wajah parti Si Hao berubah. Bau busuk berubah, sekarang berbau sangat busuk. Ini jelas jauh lebih buruk daripada ketika hanya 1 atau 2 burung atau binatang buas yang mati. Segera setelah itu, kemerahan gelap muncul di tanah. Mayat beristirahat dalam 6 dan 7 di seluruh tanah gunung, berjumlah tidak kurang dari 100. Mereka sudah lama meninggal, entah sudah berapa hari yang lalu. Biasanya, setelah menjadi dewa, vitalitas seseorang jarang dirusak. Bahkan ketika mereka meninggal, daging mereka harus diawetkan untuk waktu yang lama. Namun, di sini, penalaran normal rusak. Ada darah di mana-mana, dan mayat dewa membusuk. Bau busuk membuat seseorang ingin muntah. Itu sulit untuk bertahan. Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak yang mati sekaligus? Bahkan jika mereka dirampok, mereka seharusnya berlari ke segala arah dan tidak menumpuk seperti ini. Sambil membawa keraguan, mereka terus maju. Segera setelah itu, orang-orang itu ketakutan karena di hutan pegunungan ada mayat di mana-mana. Mereka menemukan lebih banyak hanya dengan berjalan sedikit lebih jauh. Mayat menumpuk seperti gunung, terlalu banyak. Apakah semacam masalah terjadi? Wajah Lui pucat pasi. Ini terlalu menakutkan. Sunyi tanpa suara, karena semua makhluk ini sudah mati. Mereka hanya melakukan perjalanan selama beberapa li, namun mereka telah menemukan lebih dari 1000 sisa kerangka. Sekarang lebih dari setengah dari apa yang mereka lihat dalam beberapa hari terakhir. Yang paling penting adalah mereka semua terkonsentrasi di area yang sama, seolah-olah itu adalah pintu masuk ke dunia bawah. Ada gelombang kesederhanaan, dan bahkan lebih merupakan jenis kesuraman yang dingin. Matahari darah menggantung di udara, pohon-pohon kuno menjulang di bawah. Mayat dewa yang membusuk bisa dilihat di mana-mana di dalam onak dan duri. Adegan ini terlalu menakutkan. Tidak ada suara selain langkah kaki mereka. Bahkan wajah Luo Dao dan Lan Yichen tidak menyenangkan. Keduanya mengepalkan tinju mereka, sendi jari mereka panjang memutih. Jelas bahwa pikiran mereka tegang juga. Ini adalah daerah yang berbahaya. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh, atau kita akan mengikuti jejak orang-orang ini. Kami belum pernah melihat orang hidup lain setelah tiba di tempat kuno ini. Mereka bahkan belum pernah melihat bandit di sini. Hanya ada mayat dewa, karena tidak mungkin ada badan ahli tertinggi. Bau busuk itu sangat kuat. Mereka memanjat tebing curam. Ada banyak mayat di sini, menumpuk seperti gunung kecil. Tidak ada kekurangan bakat luar biasa di antara mayat-mayat ini. Itu sangat mengejutkan. Tebing itu berwarna merah tua, warna yang dihasilkan oleh darah. Itu sudah lama mengering, dan bahkan sekarang, bau darah yang menyengat masih bisa tercium. Bahkan ada dewa sejati di sini? Semua orang terkejut. Mereka menemukan beberapa tubuh unik yang semuanya telah menembus ke alam diri sejati, tetapi mereka masih mati di sini. Orang bisa melihat betapa berbahayanya itu.
Orang-orang itu bukanlah bakat luar biasa, tulang mereka tidak terlalu menonjol. Mereka jelas memiliki beberapa metode rahasia. Mereka kemungkinan besar tidak masuk ke dalam Immortal Ancient dengan harapan apapun yang menentang surga, hanya mengharapkan obat-obatan yang menakjubkan untuk meningkatkan alam kultivasi mereka. Mereka datang ke sini untuk mengambil obat-obatan suci dan membawanya kembali untuk sekte mereka. Sayangnya, mereka masih terkubur di sini, menjadi mayat dewa yang membusuk. Tebing berubah, tulang putih di mana-mana, terlalu menakutkan, menyilaukan seperti salju putih. Selain itu, energi yang sangat buruk meluap ke langit, rasa dingin menembus hingga ke tulang. Tempat macam apa ini? Itu membuat kulit kepala seseorang sedikit mati rasa dan punggung mereka menghasilkan energi dingin. Mereka menghitung semuanya. Dari awal sampai sekarang, wilayah ini sudah memiliki lebih dari 20.000 mayat. Ini jelas merupakan bumi iblis. Begitu banyak dewa mati sekaligus. Saya merasa masih lebih baik untuk mundur. Tidak perlu bagi kita untuk menempatkan diri kita dalam begitu banyak bahaya. Saya tidak pernah berharap ada tempat berbahaya seperti ini, bahkan dengan dewa sejati dan mayat bakat luar biasa di mana-mana. Lan Yichen berkata, ada awan gelap di hatinya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Kalian semua harus kembali. Aku akan pergi dan melihat ke depan, kata Si Hao. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk menyelidiki lebih lanjut. Alasan utamanya adalah dia memiliki metodenya sendiri, sehingga dia bisa melarikan diri jika ada bahaya. Luo Dao dan Lan Yichen saling memandang. Mereka mengatupkan gigi mereka dan dengan tegas melanjutkan. Orang-orang menuju ke sini gelombang demi gelombang, mati di sini sebagai hasilnya. Jadi siapa tahu, mungkin benar-benar ada semacam keberuntungan alami. Sayangnya, mereka tidak akrab dengan tempat ini, tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Lui menggigil dalam hati. Dia ingin mundur, tetapi ketika dia melihat 3 orang lainnya maju, dia tidak berani kembali sendiri. Dengan wajah cemberut, dia hanya bisa mengikuti. Ini adalah di balik tanah yang tertutup tulang ada hamparan putih bersalju lainnya, sebagian besar berupa bubuk berwarna putih. Dari waktu ke waktu, beberapa tulang yang patah juga bisa terlihat. Selain itu, ketika mereka menginjakan kaki ke tempat ini, rasa dingin yang dirasakan orang-orang itu menjadi lebih berat saat mereka memasuki dunia roh jahat, medan pembantaian yang paling menakutkan. Tubuh mereka terasa seperti ada pisau yang menancap pada mereka. Ini semua dihasilkan oleh erosi tulang. Semua berubah menjadi bubuk. Ini jelas bukan tulang dari dunia saat ini, melainkan akumulasi setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Mereka semua ditumpuk di sini, membentuk dunia bubuk putih. Energi Yin meluap, rasa dingin yang sedingin es sangat dingin. Masing-masing dari mereka merasa tidak nyaman saat berjalan melewati tempat ini. Energi jahat itu terlalu berat, seolah-olah mereka sedang berjalan di dunia bawah. Ada hukum alam yang aneh di sini yang perlahan bisa menghapus daging seseorang. Tidak heran semakin jauh kita berjalan di sini, semakin sedikit daging dan lebih banyak tulang yang kita lihat. Kami telah mencapai akhir. Jika ada kelainan, itu akan di depan. Di ujung bidang tulang, kekosongan terdistorsi, menjadi sedikit tidak jelas. Cahaya menyeramkan dilepaskan dari tempat itu, jelas merupakan wilayah yang misterius dan aneh. Ada formasi yang melindungi tempat ini. Selamatkan aku. Tiba-tiba, suara lemah terdengar dari depan di tempat yang menakutkan dan berbahaya ini, memanggil mereka. Orang-orang itu bergegas maju. Benar saja,
Itu adalah bakat yang luar biasa, dan Lan Yichen bahkan mengenalinya. Mereka sebelumnya pernah bertemu. Ketika dia melihat mereka, dia membuka mulutnya dengan susah payah. Bibir itu sudah mulai membusuk, dan pada akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Matanya menjadi redup, dan kemudian untayan terakhir dari roh primordial tersebar. Kenapa dia tiba-tiba mati? Lu Yi mundur beberapa langkah sambil menatap mayat di tanah itu. Ekspresi individu-individu itu semuanya menjadi serius. Bakat luar biasa yang sangat kuat bahkan mati di sini. Tempat ini ternyata tidak biasa. Itu adalah bumi iblis dengan bahaya besar. Menurut Lan Yichen, bakat luar biasa ini sudah berada di lingkaran besar alam api ilahi. Dagingnya membusuk, dan area yang paling vital, misalnya jantung, tenggorokan, ruang di antara alis, semuanya hangus hitam. Ada lubang berdarah juga, yang sebelumnya ditembus oleh petir. Dagingnya sudah lembek, dahinya juga menembus. Satu-satunya alasan dia masih bisa mengirimkan suara adalah karena keinginan terakhirnya bertahan. Cadangan. Si Hao tiba-tiba berkata. Jarinya kemudian menjadi seperti pedang, melepaskan pancaran pedang. Dengan suara PU, kepala orang ini diledakkan. Cairan busuk memercik keluar, baunya sangat menyengat. Weh! Sebuah titik hitam kecil melepaskan suara kepakan sayap. Itu dengan cepat mengalir ke mata kiri Si Hao dengan kekejaman yang tak tertandingi. Itu memiliki ujung logam yang tajam, akan menembus kepalanya. Duo! Si Hao melepaskan kilat dari mulutnya, menembakkan hamparan simbol emas. Mereka mendarat di titik hitam itu, membuat tubuhnya bergetar hebat sebelum jatuh ke tanah. Itu adalah serangga jahat, hitam legam seperti tinta, hanya seukuran kuku. Tubuhnya kini hancur berkeping-keping. Itu memiliki sepasang sayap transparan, penampilannya buas seperti iblis. Inikah yang membunuh bakat luar biasa? Lan Yichen mengerutkan kening. Baru saja, dia merasakan sesuatu bersembunyi di kepala bakat luar biasa itu. Justru makhluk inilah yang memusnahkan keinginan terakhir bakat luar biasa itu. Hanya saja, mereka tidak pernah mengira itu adalah jenis serangga jahat hitam pekat ini. Satu bag jelas bukan pertandingan bakat yang luar biasa, kata Si Hao. Kekosongan menjadi tidak jelas, sedikit terdistorsi. Benar saja, ada formasi yang sangat kuno yang melindungi tempat ini. Itu adalah bumi rahasia. Namun, ada area yang memiliki celah yang bisa mereka masuki. Jika mereka tidak salah, semua hal yang tidak menyenangkan dan mengerikan berasal dari dalam. Bangun, bantu kami melihat perubahan formasi ini sehingga kami tidak kehilangan dao kami karenanya. Si Hao membangunkan Divinus Strike Stone. Dengan tuan ini di sini, kemana Anda tidak bisa pergi ke bawah langit? Batu mencolok ilahi berkata dengan sombong. Di batas bidang tulang putih yang menakutkan, formasi besar membentang ke langit, memotong jalan di depan. Untaian demi helai cahaya merembes keluar dari bukaan. Rombongan mereka masuk ke dalam. Segera, dunia berubah sangat, menjadi sangat berbeda. Orang-orang itu menatap kosong. Itu benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Mereka awalnya berpikir bahwa itu akan menjadi gelap, suram, dan menakutkan hingga ekstrim. Tidak pernah berharap bahwa dunia akan menjadi begitu ilahi dan damai. Energi keberuntungan turun dari untaian kehampaan demi untaian. Ini adalah dunia yang cemerlang dan bercahaya. Semua hal bermandikan cahaya suci, dan cahaya warna-warni keberuntungan mengalir. Itu seperti dunia abadi kuno dari fantasi. Surga,
pohon buah ilahi, ada begitu banyak di sana. Setelah tercengang sejenak, Louis melebarkan matanya karena terkejut. Dia menatap bumi kuno di depan. Ada beberapa lusin pohon kuno dengan daun dan cabang yang bersinar seperti batu giok. Mereka melonjak dengan vitalitas. Ada pohon ilahi yang tak terduga. Tempat ini, aku pernah melihatnya. Shi Hao terkejut. Sebelum masuk, dia melihat beberapa daerah suci, dan salah satunya memiliki hutan pohon dewa ini. Dia bahkan ingin memasuki tempat itu, tetapi dia tidak punya pilihan, diangkut ke bumi kuno melalui jalan perak kecil. Ternyata justru itu yang ingin dia tuju. Kami kaya. Begitu banyak pohon buah ilahi. Surga. Saya belum pernah melihat hal seperti itu sepanjang hidup saya. Hari ini, mataku benar-benar terbuka. Suara Louis bergetar. Lupakan dia, tidak ada yang melihat hal seperti itu juga. Ada beberapa lusin dari mereka, tumbuh bersama, cahaya keberuntungan mengalir di sekitar. Itu terlalu megah dan damai. Keberuntungan alami yang luar biasa. Apakah dao saya dikonfirmasi sekarang? Bahkan suara Shi Hao bergetar. Dia masih khawatir tentang kekurangan obat-obatan yang bagus, bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan dirinya nanti, tidak dapat memasuki kultivasi isolasi. Sekarang, dengan hutan pohon surgawi ini di hadapannya, seluruh tubuhnya merasa lega. Jika dia bisa memetik buah dewa, maka kemungkinan besar akan cukup untuk dia gunakan. Hanya saja, saat merasakan kegembiraan, dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Itu karena pemandangan yang dia lihat di sepanjang jalan terlalu menakutkan. Mayat ada di mana-mana, dan semuanya mati setelah tiba di sini. Kalian semua berdiri di sisiku. Shi Hao berkata, berjalan ke depan. Aura suci menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Menyaksikan dari kejauhan adalah satu hal, mengalaminya dari dekat adalah cerita yang sama sekali berbeda. Pohon-pohon ini semuanya sangat tinggi dan sangat kuno. Batang pohon mereka putih bersih seperti batu giok, dan bahkan kulit kayu yang retak pun seperti ini. Putihnya berkilau bersinar, dan daunnya hijau subur, melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Lampu warna-warni itu terhubung bersama, berhamburan ke bawah seperti pelangi, tetapi juga seperti aliran bintang. Itu ilahi dan menakjubkan. Tempat ini mengandung vitalitas yang mengejutkan. Dengan satu hembusan udara di sini membuat semua pori-pori seseorang mengembang. Esensi spiritual mengalir ke tubuh mereka. Buah-buahan itu sangat istimewa. Mereka melihat buah-buahan di antara cabang-cabang pohon dewa. Mereka seperti matahari kecil yang bersinar. Aroma manis tercium keluar, merembes keluar dari layar cahaya. Pohon-pohon kuno bersinar, membentuk tirai cahaya yang gemerlap untuk mencegah aroma bocor keluar. Namun, sedikit masih bisa tercium, dan untayan wewangian yang tercium keluar sebenarnya cukup untuk membuat seseorang merasa mabuk. Buah-buahan ini seukuran kepalan tangan bayi, sangat kecil. Namun, mereka tak tertandingi ilahi, berkilau dan penuh dengan kelembaban. Warna mereka berbeda, tetapi bentuk mereka sama. Mereka sebenarnya memiliki bentuk manusia. Mereka tampak seperti orang kecil, berkilau dan tembus pandang. Beberapa berwarna emas jernih, yang lain merah-merah seperti awan matahari terbit, beberapa putih salju seperti batu giok, dan bahkan ada yang berkedip dengan cahaya ungu. Buah ilahi yang luar biasa. Lampu keberuntungan tidak ada habisnya. Meskipun Louis ketakutan, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan takjub. Ekspresi Shi Hao menjadi sangat serius. Dia menyingkirkan ekspresi tersenyumnya,
karena bahkan setelah mendekat begitu dekat, masih tidak ada bahaya. Hal mengerikan macam apa yang sebenarnya bersembunyi di sini? Kami akan memetik buahnya dulu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.